Ya, terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Arief Wibowo yang saya hormati, Pak Hasan Mustofa yang saya banggakan, Bapak Ibu semua anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya dan juga Perludem menyampaikan terima kasih atas perkenan dan juga kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan juga pandangan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum yang saat ini sedang berlangsung di DPR RI. Kami menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang mengambil langkah sangat cepat dan menjadikan RUU Pemilu ini sebagai prioritas legislasi pasca DPR periode 2019-2024. Kami meyakini pembahasan yang lebih awal dilakukan terbuka, partisipatif, dan memberi kesempatan kepada banyak pemangku kepentingan untuk terlibat akan berkontribusi baik dan positif bagi lahirnya RUU Pemilu yang tidak hanya demokratis prosesnya, tetapi juga demokratis substansinya. Dan karena RUU Pemilu ini begitu luar biasa dari sisi cakupan, dari sisi juga kepentingan yang diatur, maka mungkin tidak semua bisa disampaikan Bapak Pimpinan dalam kesempatan ini. Nah, oleh karena itu kami berharap pasca pertemuan ini masih memungkinkan untuk tetap berkomunikasi dengan jajaran dari tim JA ataupun tim Komisi 2 yang menangani penyusunan RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas. Makanya kemudian di dalam masukan kami menggunakan istilah catatan dan usulan awal. Jadi secara kelembagaan kami berharap tetap bisa untuk terlibat dan memberikan masukan di dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Next. Nah, ini mungkin awal sekali bahwa ada beberapa hal penting yang perlu kita refleksikan kembali berkaitan dengan upaya kita untuk melakukan perekayasaan atau memilih sistem pemilu. Sistem pemilu bagaimana suara dikonversi menjadi kursi biasanya menjadi fokus yang paling krusial ketika pembahasan RUU Pemilu dan memakan waktu cukup lama karena adanya tarik-menarik kepentingan ataupun fokus perhatian yang sangat kuat terkait dengan arah dan bagaimana bentuk pilihan berbagai variabel sistem pemilu yang akan diambil. Kami menyitir Andrew Reynolds yang menyampaikan beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam memilih sistem pemilu. Yang pertama adalah memperhatikan representasi atau keterwakilan, kemudian membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna. Yang ketiga, memungkinkan perdamaian. Yang keempat, memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Yang kelima, pemerintah yang terpilih adalah pemerintah yang akuntabel. Lalu pemilih mampu mengawasi wakil terpilih, mendorong partai politik bekerja lebih baik, mempromosikan kontrol atau check and balances oleh legislatif atau parlemen, mampu membuat proses pemilu berkesinambungan, dan yang terakhir, memperhatikan standar internasional. Slide berikut. Ya, nah dalam konteks itu maka yang bisa kita refleksikan dalam pembentukan rancangan undang-undang pemilu ini yang notabene bukan hanya perubahan tetapi adalah penggantian, setidaknya refleksi kita atas RUU Pemilu adalah RUU Pemilu yang akan dihasilkan adalah RUU Pemilu yang mudah, tidak transaksional, dan memperkuat sistem presidensial. Jadi pemaparan saya akan menyoroti tiga aspek ini. Pemilu sebagai sebuah proses yang mudah, sebagai sebuah proses yang tidak transaksional, dan memperkuat sistem presidensial. Nah, oleh karena itu apabila merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 dan juga putusan MK nomor 55, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan terkait pembentukan RUU Pemilu. Yang pertama adalah bagaimana RUU Pemilu bisa menyajikan koherensi antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial. Dan bahkan lebih dari itu, bagaimana RUU Pemilu bisa merefleksikan koherensi antara sistem politik, sistem pemilu, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan kita. Yang kedua, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1145. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum. Dan yang keempat, hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Oleh karena itu, bangunan yang saya akan sampaikan terkait dengan masukan ini adalah upaya untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Apakah
pemilu dan pilkada saat ini sudah efektif dan sejalan dengan amanat konstitusi? Yang kedua, apakah manajemen pemilu sudah menopang efektivitas dan efisiensi implementasi sistem pemilu? Yang ketiga, apakah desain kelembagaan penyelenggara pemilu sudah efektif? Yang keempat, apakah skema penegakan hukum pemilu atau electoral justice sudah berkeadilan? Dan yang terakhir, apakah proses dan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu sudah mampu menopang penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, jurdil, dan demokratis? Jadi 5 pertanyaan ini yang akan menjadi fondasi di dalam paparan saya dalam rangka mewujudkan pemilu yang mudah, tidak transaksional, dan memperkuat sistem presidensial. Nah, oleh karena itu kalau bicara soal arah RUU Pemilu, ada beberapa masukan yang hendak kami sampaikan Bapak Pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota serta para narasumber. Yang pertama adalah RUU Pemilu ini seyogyanya memberikan jaminan konstitusionalitas pengaturan. Konstitusionalitas pengaturan akan mempengaruhi kondusivitas implementasi undang-undang pemilu. Mengatur substansi yang punya kecenderungan kontroversial, spekulatif, atau inkonstitusional akan mengganggu implementasi pemilu yang demokratis. Maka penelusuran pada konstitusionalitas suatu substansi menjadi sangat diperlukan. Yang kedua, memperkuat efektivitas sistem presidensial juga mendorong efektivitas pemerintahan daerah. Bukan hanya presidensialnya yang kuat, tetapi juga pemerintahan daerahnya juga kuat. Sejalan dengan konstruksi putusan MK nomor 55 tahun 2019. Yang ketiga, arah RUU Pemilu diharapkan menjaga konsistensi pada sistem pemilu proporsional yang kita anut, menghindari sedemikian rupa banyaknya suara terbuang, dan optimal menjaga kepenuhan suara pemilih. Yang keempat, mengatasi politik transaksional, penekanan khususnya pada upaya untuk serius melakukan pembatasan belanja kampanye, melakukan audit investigatif atas dana kampanye, serta menyertakan sanksi administratif pada pelaku praktik politik uang. Yang berikut adalah bagaimana menyajikan manajemen pemilu yang efisien, mudah, dan hasil yang cepat, terutama penekanan pada pemberlakuan rekapitulasi suara secara elektronik. Lalu memperkuat representasi perempuan dan kelompok marginal, yang kemudian memberi ruang kompetisi pemilu yang kompetitif dengan hadirnya anak bangsa terbaik di pemilu. Dan yang terakhir, arah RUU Pemilu diharapkan menghadirkan regulasi pemilu yang optimal, mencegah polarisasi dan politisasi hegemoni identitas. Nah, slide berikut. Nah, ini catatan kami atas praktik pemilu serentak 5 surat suara 2019. Tujuannya diharapkan menghadirkan kotel efek, lalu efisiensi kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya. Dan yang terakhir, efisiensi tata kelola penyelenggaraan. Lalu ini realitasnya, setidaknya kalau dilihat dari 3 tujuan besar ini, kotel efek belum sepenuhnya maksimal, terutama pada tataran insentif untuk partai politik dan juga bagi pemerintahan daerah. Yang kedua, pemilih kebingungan, dibuktikan dengan tingginya suara yang tidak sah. Hampir lebih dari 17 juta suara tidak sah di dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Dan yang ketiga adalah kompleksitas tata kelola penyelenggaraan. Kita mencatat bahwa tidak lama setelah hari pemungutan suara, lebih dari 400 petugas KPPS meninggal dunia. Sehingga RUU Pemilu ini sebagai sarana perbaikan untuk mencapai tujuan pemilu serentak. Slide berikut. Nah, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber, saya memfokuskan pembahasan karena ada narasumber lain yang juga punya kompetensi sangat baik hanya pada materi-materi yang ada di layar, yaitu yang pertama sistem pemilu, kedua keadilan pemilu, ketiga teknologi pemilu, dan yang terakhir lain-lain. Namun tidak tak terbatas pada ini, kami akan menyajikan tambahan masukan bila diperlukan. Slide berikut. Nah, terkait dengan jadwal pemilu, ya slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi pemilu serentak yang bagaimana? Yang kami bayangkan seperti yang ada di layar. Tujuan pemilu bisa dilihat dari proses, bisa dilihat dari hasil. Prosesnya berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan variabel mempermudah pemilih dalam memberikan suara, menyederhanakan jadwal penyelenggaraan, mengefisiensikan biaya penyelenggaraan, dan yang terakhir menyeimbangkan beban penyelenggaraan. Lalu dari sisi hasil adalah
terpilih presiden, DPR, DPD, gubernur, DPRD provinsi, bupati, wali kota, DPRD kabupaten kota yang disertai dengan peningkatan partisipasi politik rakyat, menciptakan sistem presidensial yang efektif, menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, serta memperkuat dan mendemokrasikan partai politik. Jadi ini tujuan pemilu serentak yang kami bayangkan, yang menjadi imaji kami terkait dengan penyusunan RUU pemilu yang sekarang sedang berlangsung. Slide berikut. Nah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU/17 2019 6 model pemilu serentak yang konstitusional, maka yang kita harapkan adalah sebenarnya pemilu yang kongruen atau concurrent election, bukan hanya membarengkan jenis pemilu, tetapi adalah bagaimana mendapatkan hasil pemilu yang kongruen. Dalam artian eksekutif terpilih itu bisa mendapatkan dukungan dari legislatif sehingga lebih mudah di dalam mengimplementasikan visi misi program dan juga tawaran janji-janjinya ketika pemilu. Sehingga dalam konteks ini berbagai pilihan yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dilihat dalam konsep pemilu yang kongruen. Pemilu yang kongruen adalah ketika pemilu yang berbeda jenisnya, eksekutif dan legislatif, itu diselenggarakan secara bersamaan. Nah, variabel itu yang mestinya menjadi pilihan kita di antara 6 pilihan yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut. Nah, ini adalah implikasi konsekuensi model keserentakan. Kalau kita memilih serentak menyeluruh, jadi seluruh pemilu dibarengkan, pemilu legislatif yang terdiri dari 4 pemilihan, lalu pemilu eksekutif yang terdiri dari 3 pemilihan, sehingga ada 7 pemilihan sekaligus, maka konsekuensinya adalah kompleks dan beban kerja tinggi. Kalau serentak legislatif nasional dan lokal tersendiri, serta pemilu serentak eksekutif presiden dan kepala daerah tersendiri, selain ini sudah tidak kompatibel dengan putusan Mahkamah Konstitusi, memang beban kerja rendah, tetapi dukungan terhadap eksekutif rendah dan membuka ruang divided government. Yang berikut, kalau pemilu serentak legislatif dan eksekutif, namun untuk memilih sebagian lembaga eksekutif dan sebagian lembaga legislatif di tingkat pusat atau lokal, dia akan berdampak pada perlu penyesuaian masa jabatan, beban kerja relatif, serta dukungan terhadap eksekutif nasional dan lokal bisa berbeda. Nah, dan kemudian yang terakhir adalah pemilu serentak eksekutif dan legislatif nasional, atau yang di dalam naskah RUU pemilu ini disebut dengan pemilu nasional, memilih presiden, DPR, DPD atau Senat, serta pemilu serentak eksekutif dan legislatif lokal yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, maka konsekuensinya beban kerja lebih terdistribusi, lebih proporsional, dukungan terhadap eksekutif nasional dan lokal bisa berbeda, namun dapat membuka ruang insentif dukungan legislatif tidak hanya di nasional tetapi juga di lokal, yaitu kepala daerah dan DPRD. Sehingga dengan kecenderungan ini kami sendiri di Perludem dalam upaya untuk mencapai 3 tujuan pemilu tadi, pemilu yang mudah, pemilu yang tidak transaksional, pemilu yang memperkuat sistem presidensial, merekomendasikan pilihan yang keempat yang ada tanda tebal sebagaimana pilihan di dalam RUU Pemilu versi 6 Mei 2020. Slide berikut. Nah, terkait dengan peta jadwal penjadwalan pemilu. Terkait dengan peta jalan penjadwalan pemilu, ada sedikit perbedaan pandangan terkait dengan penjadwalan pemilu yang ada di dalam RUU versi 6 Mei. RUU versi 6 Mei akan menyerentakkan pemilu dalam konsep nasional dan daerah. Pemilu nasional akan dimulai 2029 dan pemilu daerah memilih DPRD dan kepala daerah pada tahun 2027. Nah, dalam konteks ini, kalau kita memang berkomitmen untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disampaikan, mewujudkan pemilu kongruen tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga tingkat daerah, maka sesungguhnya kita tidak perlu menunda, harus sampai menunggu di 2029. Sehingga tawaran kami, peta jalannya kalau boleh disederhanakan, 2024 kita langsung mengimplementasikan pemilu nasional, yaitu memilih DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Lalu kemudian tawaran untuk pemilu daerah adalah pada 2026 atau paling lambat awal 2027. Pemilu daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur,
bupati wali kota. 2027, karena tadi untuk menjawab pertanyaan soal apakah penjadwalan rekrutmen penyelenggara pemilu kita sudah efektif, kami mengusulkan 2027 supaya penyelenggara pemilu kita tidak tergopoh-gopoh, tidak mengalami problem terkait dengan rekrutmen dan penguatan kapasitas. Maka tahun 2027 kita dedikasikan untuk rekrutmen serentak penyelenggara pemilu secara berjenjang dan terdesentralisasi. Jadi tidak lagi kemudian terpusat seperti saat ini, melainkan dilakukan berjenjang dan terdesentralisasi, dan keseluruhannya dilakukan pada 2027 seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan KPU 2022-2027. 2028 kita fokus pada tahapan pemilu nasional 2029. Konsekuensinya adalah ketimbang kita memotong masa jabatan DPRD dengan skema RUU pemilu yang sekarang, di mana 2024 tetap pemilu 5 surat suara atau 5 posisi, dan kemudian masa jabatan DPRD hanya 3 tahun maksimal sampai 2027, maka kami mengusulkan anggota DPRD hasil pemilu 2019 menjabat sampai 2026. Nah, Mas Arief tersenyum ini, seperti senyum juga mungkin anggota DPRD. Ini lebih Bapak Ibu mungkin lebih tidak terlalu banyak konflik dan perdebatannya dan tidak memotong masa jabatan. Konsekuensi memang penataan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah harus ada simulasi yang holistik, yang betul-betul berhitung terhadap implikasi dan dampaknya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu yang saya hormati, kami mendukung normalisasi jadwal pilkada yang ada di dalam RUU Pemilu versi 6 Mei 2020, di mana 2022 ada pilkada di 101 daerah dan di 2023 pilkada di 170 daerah. Pilihannya adalah bisa digabung ke Juni 2022. Jadi 271 daerah ini bisa digabungkan di Juni 2022 atau dipisah. Pertimbangkan daya dukung anggaran dan regulasi. Kalau pilkada mau 2022, maka penganggaran harus sudah ada di 2021. Maka kemampuan kita memperhitungkan ketersediaan daya dukung anggaran, ketersediaan dan daya dukung regulasi, serta penguatan kapasitas petugas penyelenggara pemilu harus dihitung dengan baik agar kita sekali lagi tidak tergopoh-gopoh dan tidak tergesa-gesa di dalam menyelenggarakan pilkada. Tapi kami mendukung skema yang ada di RUU Pemilu, tetap ada pilkada untuk AMJ 2022 dan 2023. Menggabungkan pilkada pada 2024 adalah sangat tidak realistis dan logis dari sisi beban ataupun dari sisi upaya mewujudkan politik yang berbasis ideologi dan gagasan. Ini selanjutnya boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya kami ingin masuk kepada kontribusi desain surat suara untuk mendorong dan menopang pemilu serentak kongruen. Kita belum banyak mendiskusikan soal kontribusi desain surat suara untuk optimalisasi pemilu yang kongruen. Kami mengusulkan surat suara juga dibangun dengan kongruen. Kongruen untuk menopang bagaimana efek dari keserentakan pemilu itu betul-betul bisa dirasakan. Makin menyatu surat suara, makin sederhana pencalonan, makin optimal kotel efek, dan akan terhindar pemerintahan terbelah. Jadi Bapak Ibu di dalam pilihan-pilihan yang akan kami paparkan ini bisa dilihat bahwa yang gambar orang adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, bulatan adalah lambang partai politik, dan garis-garis adalah daftar caleg. Berikut. Ya. Nah ini dia. Pemilu serentak nasional, kami menyajikan dua pilihan, walaupun ini nanti akan bergabung juga dengan variabel teknis yang lain. Pemilu serentak nasional proporsional terbuka dengan konsep tadi ya, bahwa untuk mendorong optimalisasi dan dampak pemilu yang kongruen tadi, maka desain surat suara juga harus kita pikirkan. Nah, seperti di layar, Bapak Ibu bisa lihat, kalau pilihan kita adalah pemilu serentak nasional dengan proporsional terbuka, maka di sebelah kiri nama paslon, sebelah kanannya nama parpol, dan ada lambangnya. Nama caleg tidak muncul, tetapi dia nomor urutnya muncul di layar. Jadi misalnya pilih paslon presidennya
nomor urut 1, tapi nomor urut caleg yang dipilih adalah nomor urut 6. Nah, ini bisa disimulasikan nanti bagaimana pilihan-pilihannya. Kami sendiri mengusulkan untuk DPD itu tanpa nomor, desain surat suaranya, urutan diundi dan bukan abjad, dan selang-seling laki perempuan dan atau perempuan laki. Ya, diundi tidak menggunakan nomor dan bukan abjad, begitu. Dan selang-seling perempuan laki dan seterusnya. Jadi kita bisa exercise lagi Bapak Pimpinan terkait dengan model surat suara ini, tetapi penting kita mendiskusikan daya dukung pemilu yang kongruen melalui desain surat suara. Slide berikut. Nah, ini untuk yang serentak nasional dengan tertutupnya tadi, yang pilihan-pilihan untuk kongruennya. Jadi ini nanti bisa disimulasikan pada dasarnya semakin menyatu pencalonan antara eksekutif legislatif, semakin kongruen sistem pemilu kita. Slide berikut. Nah, ini juga untuk yang pemilu serentak lokal, surat suaranya berarti nanti hanya ada 2. Karena DPRD dan gubernur digabungkan dan bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten kota digabungkan. Slide berikut. Nah, yang ini untuk desain tertutupnya. Ini memang baru gagasan awal yang perlu sekali lagi kita simulasikan, kita hitung dampaknya pada variabel teknis yang lainnya. Kemudian saya hendak masuk ke besaran alokasi kursi berdaerah pemilihan. Slide berikut. Lanjut. Nah, RUU Pemilu versi 6 Mei, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 2, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, dapil itu untuk DPR dan DPRD provinsi masih menjadi lampiran 3 dan lampiran 4 dari Undang-Undang Pemilu. Persoalannya, jika merujuk pada ketentuan yang ada di dalam lampiran RUU Pemilu, kita akan menemui daerah-daerah, provinsi-provinsi yang over representation atau jumlah kursi yang didapatkan berlebih dibandingkan jumlah penduduk, dan terdapat pula provinsi yang mengalami under representation atau jumlah kursi yang didapatkan kurang atau tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Daerah-daerah yang mengalami over representation atau kelebihan alokasi kursi dan under representation, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Contohnya adalah kampung saya, Sumatera Selatan, itu under representation. Tempat saya tinggal di Banten juga under representation, tetapi ada yang over representation seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, oleh karena itu prinsip pendapilan, kami apresiasi bahwa prinsip pendapilan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 kembali diadopsi di dalam RUU Pemilu versi 6 Mei 2020. Kami berharap betul bahwa 4 prinsip pendapilan ini diimplementasikan secara konsisten, yaitu meliputi kesetaraan nilai keterwakilan. Yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu. Yang ketiga, proporsionalitas. Keempat, integralitas wilayah. Kelima, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Lalu kemudian kohesivitas, dan yang terakhir kesinambungan. Slide berikut. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat waktu, usulan kami Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota yang kami hormati, Undang-Undang Pemilu menghapus ketentuan alokasi kursi dan bentuk daerah pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu. Jadi dapil tidak perlu dilampirkan dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu menyerahkan pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi kepada Komisi Pemilihan Umum dengan memasukkan prinsip-prinsip universal dari alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Undang-Undang Pemilu mengatur sumber data kependudukan yang dijadikan rujukan dalam mengatur alokasi kursi dan pembentukan dapil adalah sensus penduduk, sehingga peninjauan ulang terhadap alokasi kursi dan daerah pemilihan disamakan dengan siklus sensus penduduk, yakni 10 tahun sekali. Setiap penentuan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak. Terkait dengan daerah pemilihan ini, Bapak Pimpinan, kami mengusulkan pembentukan daerah pemilihan khusus luar negeri yang terpisah dengan DKI 2.
karena karakter ataupun representasi yang ingin diwakili sesungguhnya tidak sama antara Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dengan luar negeri. Yang berikut adalah ambang batas parlemen. Nah, slide berikut. Ambang batas parlemen, kalau kita lihat motivasi penggunaan ambang batas parlemen adalah penyederhanaan partai politik, membatasi partai politik kecil, dan membatasi partai politik baru. Kita lihat banyak sekali negara yang memberlakukan ambang batas parlemen. Ini kami kutip ketika tahun 2009, Indonesia masih 2,5, sekarang Indonesia sudah 4%, paling tinggi adalah Turki dengan 10%. Namun, efek ambang batas terhadap sistem perwakilan, slide berikutnya, juga harus diperhitungkan oleh pembuat undang-undang pemilu kita. Yang pertama, ambang batas mempengaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Jadi, semakin tinggi ambang batas yang diberlakukan, semakin banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Dalam sistem pemilu proporsional, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau suara terbuang kita kenal dengan wasted votes. Suara terbuang adalah total suara sah pemilih yang diberikan kepada partai politik dalam proses penghitungan perolehan suara menjadi kursi, namun tidak menerima satupun kursi perwakilan. Nah, suara terbuang ini mempengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara menjadi kursi. Pada pemilu yang lalu ada 14 juta kurang lebih suara terbuang yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Deviasi antara perolehan suara partai politik dalam persentase dengan perolehan kursi juga dalam persentase akan melahirkan yang disebut dengan disproporsionalitas. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana kemudian pemberlakuan ambang batas parlemen di Indonesia sejak 2009, 2,5%, 2014, 3,5%, 2019, 4%, dan kalau kita lihat angka-angkanya, semakin banyak partai politik peserta pemilu dengan pemberlakuan ambang batas parlemen, maka makin banyak juga suara sah yang menjadi terbuang. Dan kalau kita lihat indeks disproporsionalitas kita ternyata tinggi. Slide berikut. Nah, ini dia dampak ambang batas tinggi juga harus dihitung. Kami berharap bagaimana pemberlakuan ambang batas tinggi ini bisa mengakibatkan tentu saja banyak suara sah yang terbuang. Pemilih sudah datang ke TPS memberikan suara tapi tidak bisa dihitung, padahal suaranya adalah sah. Yang kedua, mengakibatkan disproporsionalitas. Yang ketiga, bisa memicu konflik akibat ketidakpuasan atas hasil yang dianggap tidak mewakili pilihan politiknya. Yang keempat adalah memicu praktik politik transaksional karena ada upaya untuk melakukan jalan pintas demi memperoleh suara guna mendapatkan kursi di parlemen. Dan yang terakhir adalah mempersulit kehadiran perempuan, anak muda, dan kelompok minoritas di pemilu. Jadi bagaimana kita menentukan angka ambang batas harus menggunakan rasionalisasi berdasarkan metodologi yang terukur, terbuka, ilmiah, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang slide berikut adalah soal metode pencalonan. Nah, terkait dengan metode pencalonan, Undang-Undang Pemilu diharapkan mengatur seleksi calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal partai. Ketentuan ini memberikan otonomi sepenuhnya bagi partai untuk menentukan mekanisme dan prosedur rekrutmen politiknya. Rekrutmen politik yang terbuka memiliki nilai lebih di mata pemilih, di mana pemilih dapat mengetahui sejak awal siapa saja yang akan dicalonkan oleh partai, termasuk pemilih dapat mulai mempertimbangkan pilihannya. Partai politik juga diuntungkan dengan mekanisme rekrutmen politik yang terbuka untuk menyosialisasikan kandidat-kandidat yang akan dicalonkannya. Oleh karena itu, di dalam merumuskan model rekrutmen, kami harap RUU Pemilu bisa lebih tegas dan lebih komprehensif ya. Tidak hanya kemudian menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai. Menjawab misalnya siapa yang memenuhi syarat, merumuskan kriteria-kriteria, misalnya anggota partai politik dengan masa keanggotaan tertentu. Lalu rekrutmen rutin di dalam memberikan iuran anggota. Yang ketiga, aktif terlibat dalam kegiatan partai. Yang kedua, siapa yang melakukan dan bagaimana mekanismenya.
Partai politik misalnya bisa merujuk kepada beberapa metode, apakah konvensi, primary election, dengan merumuskan prinsip undang-undang pemilu ini terkait dengan terbuka dan melibatkan anggota partai atau publik, serta dilakukan pada level kepengurusan partai politik di provinsi untuk pilgub dan kabupaten kota untuk pilwako dan pilgub. Dan yang terakhir, apa dampaknya? Menjadi ketentuan verifikasi pencalonan lolos atau tidaknya seorang calon yang akan diusung oleh partai politik. Lanjut. Nah, yang berikut adalah dorongan terkait dengan metode pencalonan untuk memperkuat afirmasi keterwakilan perempuan sehubungan dengan arah RUU Pemilu yang diharapkan lebih berpihak pada kelompok-kelompok marginal dan minoritas. Yang pertama, kami mengusulkan Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang terhormat, RUU Pemilu mengatur penempatan caleg perempuan pada nomor urut 1 minimal di 30% daerah pemilihan untuk semakin membuka peluang keterpilihan bagi perempuan. Lalu juga RUU Pemilu memikirkan afirmasi untuk DPD, Pilpres, dan Pilkada. Usulan kami sementara adalah pengurangan syarat dukungan sebanyak 30% untuk kandidat perempuan. Kenapa kami di atas misalnya mengusulkan perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 pada paling sedikit 30% dapil, ternyata nomor urut ini masih kompatibel baik di terbuka ataupun tertutup, dan 64% lebih caleg terpilih adalah caleg berada pada nomor urut 1. Lalu kemudian kebijakan afirmasi tidak hanya bicara soal pencalonan, tapi juga kontribusi pendanaan negara untuk memfasilitasi kampanye perempuan melalui iklan di media massa cetak elektronik dan alat peraga minimal 30% bagi calon anggota legislatif perempuan di setiap partai. Usulan yang lebih teknis mungkin, kami mengusulkan menaikkan pengaturan afirmasi keterwakilan perempuan dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 tentang pencalonan untuk masuk ke dalam undang-undang pemilu berupa sanksi diskualifikasi di dapil kalau tidak mengusung 30% calon, lalu metode penempatan caleg mengutamakan pada nomor atas sehingga bisa mengesampingkan sistem semi-zipper kalau calegnya ditempatkan pada nomor urut atas, serta pembulatan desimal persentase ke atas. Jadi kalau 1,2 itu dibulatkan jadi 2 paling sedikit perempuan pada daftar calon. Yang berikut, metode pemberian suara dan penetapan calon terpilih. Lanjut ya. Bagi kami terkait dengan buka tutup sistem pemilu, yang paling penting itu 3 hal Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati. Yang pertama adalah bagaimana pelembagaan partai politik menjadi basis dalam pilihan sistem pemilu. Yang kedua, membangun kedekatan dengan pemilih. Dan yang ketiga, bagaimana pilihan itu menghilangkan politik uang. Membuka ruang demokratisasi di internal partai harus dilakukan, dan baik di terbuka ataupun di tertutup. Baik proporsional terbuka atau tertutup harus mendukung peningkatan angka keterwakilan perempuan dengan pencalonan perempuan pada nomor urut 1 pada paling sedikit 30% daerah pemilihan. Keadilan pemilu. Nah, langsung saya 3 slide di keadilan pemilu ini mengusulkan, nanti ada Profesor Toto Santoso di sini, jadi tidak banyak. Perlu hukum acara perselisihan hasil pemilu di MK. Karena pengalaman kami di dalam memantau penyelesaian perselisihan hasil Pilpres pemilu 2019 lalu, terjadi perdebatan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait tentang permohonan mana yang akan diperiksa di persidangan. Karena permohonan yang dibacakan di sidang pertama berbeda dengan apa yang didaftarkan. Termasuk juga soal jumlah saksi ahli yang dapat dihadirkan di persidangan. Dalam pileg yang lalu juga ada persoalan beberapa permohonan tidak diberlakukan konsisten, tidak diputus di dalam dismissal proses, tetapi tidak pula dipanggil dalam sidang pembuktian, namun hanya diputus di putusan akhir dan ditolak. Ini tidak sesuai dengan prinsip due process of law, di mana para pihak mestinya diberikan kesempatan yang sama dan adil di dalam proses persidangan. Kita juga perlu memikirkan lagi waktu penanganan perselisihan hasil pemilu. Waktu yang terlalu singkat dapat berdampak pada kualitas persidangan dan upaya untuk membuktikan dalil di persidangan. Dan yang terakhir, perlu dipikirkan kembali waktu pendaftaran permohonan agar tidak 3x24 jam. Ini penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang hendak mengajukan permohonan
mengingat akses keterbatasan fasilitas di sejumlah wilayah yang berbeda-beda. Berikut, penyelesaian sengketa non-hasil pemilu. Bapak pimpinan, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, kita perlu serius menata kewenangan Bawaslu, karena ini menjadi sangat penting. Lembaga ini semakin menguat, terutama tren penguatan fungsi adjudikasinya. Jika ini hendak diteruskan, Prof. Toko nanti akan menyoroti banyak di aspek penegakan hukum, maka kewenangannya mesti ditata. Salah satunya adalah kewenangan pengawasan mesti tidak bisa lagi dilekatkan di lembaga penyelesai sengketa. Kalau demokrasi harus ada check and balances, menghindari konflik of interest, maka kita tidak boleh melekatkan kewenangan pada suatu institusi yang tidak ada check and balances dan memungkinkan timbulnya konflik of interest. Dia yang mengawasi, dia terlibat dalam proses penyelenggaraan, dan dia menjadi adjudikator dalam hal terjadi suatu persengketaan. Karena ia akan menjadi hakim di dalam penyelesaian sengketa dan mesti punya, dan selain itu harus ada penataan kualifikasi siapa saja orang-orang yang bisa mengisi posisi tersebut. Perlu penataan kelembagaan Bawaslu, khususnya support system untuk melakukan fungsi penyelesaian sengketa. SDM di Bawaslu termasuk sistem penyelesaian sengketa dan manajemen penyelesaian sengketa mesti dibangun dan sedapat mungkin diatur di dalam undang-undang pemilu. Ketika ada pembebanan fungsi tertentu, maka kualifikasi orang-orang yang akan mengisi posisi tertentu juga harus disesuaikan dengan beban yang akan menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah salah satu usulan yang bisa menjelaskan fungsi penyelesaian sengketa Bawaslu adalah semua sengketa diajukan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan wilayah hukumnya, lalu Bawaslu RI untuk upaya hukum. Pengecualian bisa dilakukan untuk Pileg Nasional dan Pilpres, sengketa berlangsung di Bawaslu, upaya hukumnya langsung ke Mahkamah Agung. Tetapi penghapusan kewenangan mengawasi tahapan. Karena saat ini kewenangannya terlalu besar, terlalu banyak dari hulu ke hilir, dan kurang sejalan dengan konsep check and balances dan penghindaran pada konflik of interest. Lalu yang berikut, mengurangi sanksi pidana. Bapak pimpinan, untuk efektivitas penanganan pelanggaran pemilu, pidana perlu dikurangi. Kita terlalu banyak pasal-pasal pidana, dan mayoritas itu tidak ada yang berhasil ditegakkan di dalam penyelenggaraan pemilu kita. Pasalnya 50 lebih, tetapi hanya beberapa saja yang bisa dieksekusi. Jadi untuk apa banyak kalau tidak bisa dieksekusi? Sehingga mungkin dengan bantuan dari Sivitas Akademika Hukum, para praktisi hukum, kita bisa mengevaluasi pasal-pasal pidana yang bisa kita pertahankan dan mana yang tidak. Kami lebih mendorong kita untuk mengedepankan sanksi administratif agar bisa memberikan efek jera dan daya cegah kepada orang yang berpotensi menjadi pelaku pelanggaran. Untuk pelanggaran pemilu, agar prosesnya efektif dan cepat serta pertanggungjawabannya lebih jelas, baiknya langsung saja pelaporannya ke polisi untuk tindak pidana. Kami mengusulkan penghapusan sentra penegakan hukum terpadu atau sentra gakumdu, karena pada praktiknya ujung-ujungnya muaranya juga di polisi. Jadi kalau muaranya langsung ke polisi, mengapa harus menggunakan banyak pintu untuk menuju polisi? Jadi langsung penanganan tindak pidana di kepolisian, sehingga sentra gakumdu tidak diperlukan lagi. Mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu perlu diperjelas dan sistemnya perlu dibangun seperti yang disampaikan sebelumnya. Ini yang berikut adalah yang terakhir, teknologi pemilu. Ya, kami membaca RUU versi 6 Mei, ada kata elektronik 44 kali disebut di dalam RUU pemilu kita. Kata elektronik ini mengacu pada pengiriman hasil pemungutan suara dari TPS luar negeri, penggunaan KTP elektronik, dan pemberian suara pada pemilihan kepala daerah menggunakan electronic voting machine atau mesin pemungutan suara elektronik. RUU Pemilu hanya memberikan ruang bagi penggunaan teknologi e-voting di pilkada berdasarkan draft 6 Mei. Sedangkan penggunaan teknologi informasi lainnya tidak diatur di dalam RUU Pemilu. Kami berpandangan yang poin terakhir, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota yang saya hormati dan banggakan, RUU Pemilu tidak perlu menyebutkan secara spesifik jenis teknologi informasi yang digunakan.
Namun RUU Pemilu perlu menegaskan prinsip dan mekanisme penggunaan teknologi informasi yang mengedepankan asas pemilu. Slide berikut. Nah, ini kami mengusulkan agar ada 7 prinsip dasar penggunaan teknologi informasi ini dimasukkan pengaturannya di dalam RUU Pemilu, yaitu bahwa teknologi pemilu itu harus transparan, harus partisipatif, harus akurat, harus akuntabel, harus aman, harus mudah dan efisien. Di dalam naskah tertulis kami sudah usulkan apa yang dimaksud dengan 7 prinsip penggunaan prinsip dasar penggunaan teknologi ini. Nah, terkait dengan pilihannya, e-voting atau e-rekam, yang Bapak Ibu mungkin perlu kita pertimbangkan dengan sangat baik, terutama tadi pendapat dari Andrew Reynolds bahwa pemilu juga harus menjadi bagian dari kohesi politik dan sosial kita. Dalam riset kami menemukan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesungguhnya tidak terlalu dominan persoalan yang muncul dibandingkan tahapan ketika rekapitulasi suara secara berjenjang. Pemungutan dan penghitungan suara manual di TPS Indonesia disebut-sebut sebagai tahapan paling demokratis yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemilu. Adanya mekanisme penghitungan suara terbuka dengan cara surat suara dibuka satu persatu yang disaksikan oleh banyak pihak termasuk pemilih secara tidak langsung menghadirkan pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilih yang edukatif pada pemilih kita. Apabila e-voting diberlakukan Bapak Ibu, maka dapat menghilangkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan partisipatif di pemungutan dan penghitungan suara kita di TPS. Slide berikut. Oleh karena itu, terkait dengan teknologi, aturan yang penting untuk diatur di RUU Pemilu ini, yang pertama adalah definisi istilah-istilah baru yang muncul sebagai dampak logis dari penerapan teknologi pungut hitung, seperti transmisi elektronik, kode sumber, dan keamanan siber atau cyber security, atau kalau kode sumber itu biasanya code source. Lalu yang kedua, wewenang baru untuk lembaga yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas-tugas berkaitan dengan teknologi pemilu, seperti lembaga yang berhak memberikan sertifikasi dan audit atas teknologi pemilu yang digunakan. Yang ketiga adalah jenis-jenis pelanggaran khusus terkait dengan teknologi pungut hitung beserta sanksinya. Jadi kalau kita ingin mengatur teknologi, maka mau tidak mau 3 hal ini memang harus kita pikirkan untuk diatur di dalam RUU Pemilu kita. Berikutnya. Nah, poin penting untuk dipertimbangkan terkait dengan teknologi informasi pemilu, RUU Pemilu diharapkan memuat prinsip lengkap adopsi teknologi pemilu untuk menjadi pegangan bagi penyelenggara pemilu dalam merancang sistem teknologi dan penerapannya, namun tidak perlu terlalu detail teknologi pemilu apa yang akan digunakan. Ini dalam rangka memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pemilu untuk mengadopsi teknologi pemilu terbaik yang tersedia. Dan yang terakhir, RUU Pemilu diharapkan memberikan penegasan bahwa rekapitulasi, penghitungan, dan pemberian suara serta tahapan-tahapan pemilu dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah penyelenggaraan pemilu baik di pilkada maupun di pemilu. Ya, slide berikut. Terkait hak pilih TNI Polri, RUU Pemilu ternyata tidak mengatur hak pilih, tidak mengatur pembatasan hak pilih TNI Polri. Saya sudah coba cari pasal-pasalnya, ternyata tidak ada pasal sebagaimana pasal 200 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Semoga ini terselip saja. Kami mengusulkan untuk poin ini, TNI Polri tetap tidak diberikan hak pilih, kembali pada pengaturan semula, yaitu sebagaimana diatur slide berikut. Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam pemilu anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih. Karena di draft 6 Mei Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota tidak ditemukan pasal tentang pembatasan hak pilih TNI Polri. Slide terakhir. Yang pertama, harapannya RUU Pemilu menghindari pengaturan yang terlalu teknis dan detail agar tidak terkendala dinamika lapangan penyelenggaraan pemilu. Detail teknis diatur dalam peraturan KPU, tetapi RUU Pemilu mengatur prinsip dasar secara tegas. Soal tadi misalnya soal teknologi, soal dapil. Rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan serentak dan terdesentralisasi secara berjenjang.
Kalau memang misalnya tidak yakin dengan integritas proses, komposisi tim sel bisa menyertakan figur nasional atau lintas daerah. Lalu syarat pemilih hanya satu standar saja, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, yaitu 17 tahun pada hari pemungutan suara. Dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik atau suket. Tidak perlu lagi menyertakan syarat kawin, karena syarat kawin kita sudah 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menyertakan syarat kawin seolah-olah memberikan insentif hak pilih bagi mereka yang menikah kurang dari usia 17 tahun. Sementara pernikahan dini korbannya kebanyakan adalah perempuan. Kemudian sumber data tunggal untuk pemutahiran data pemilih yaitu DPT pemilih terakhir, serta pencalonan persyaratan sebagai kader atau anggota sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum pendaftaran caleg. Ini dalam rangka untuk menjaga institusionalisasi partai politik dan penguatan kelembagaan partai. Terakhir, ya, pembatasan belanja kampanye dan pemberlakuan audit investigatif dana kampanye. Tadi rekonstruksi Bawaslu sudah disampaikan, dan lain-lain, misalnya mengatur batas atas usia KPPS menjadi relevan untuk kita pikirkan, terutama terkait dengan beban penyelenggara pemilu kita, atau mungkin bisa dibangun koherensi rekrutmen petugas KPPS dari unsur mahasiswa bagian dari kuliah kerja nyata, konektivitas dengan Menristek Dikti. Bapak pimpinan, Bapak Ibu, anggota yang saya hormati dan banggakan, terima kasih atas kesabarannya untuk mendengarkan paparan. Kami sangat bangga bisa hadir dalam forum ini dan akan mendukung proses pembentukan RUU Pemilu ini dengan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.